Senjata pemusnah massal nuklir yang paling ditakutkan. Pak Mahfud dan juga Pak Smith rasanya ingin bicara langsung soal nuklir dulu boleh kita sebelum masuk ke upaya diplomasi Indonesia sejauh mana? Ya. Jadi sebenarnya reaktor nuklir itu punya Iran itu diberikan oleh Amerika Serikat tahun 74. Amerika Serikat yang memberikan reaktor nuklir pada Iran. Tapi setelah revolusi tahun 79 terhenti, lalu Rusia masuk di tahun 88 mulai masuk. Nah, terciptanya kesepakatan tahun 2015 itu berhasil disambut oleh negara-negara di luar Amerika Serikat lah. Inggris, Prancis, Rusia, Jerman dan Cina. Itu sudah berhasil. Tapi ketika ditandatangani itu Israel menentang. Dia menentang itu karena kata dia alasannya kalau Iran punya keleluasaan mengekspor minyaknya ke luar negeri, dia akan mendapat duit lebih banyak. Kalau dia mendapat duit lebih banyak, dia akan membiayai proksi-proksi dia di Timur Tengah. Dan proksi-proksi ini adalah upaya Iran untuk mengimbangi hegemoni Israel di Timur Tengah. Nah, jadi kesepakatan dicapai 2015 itu, yaitu Iran boleh menggunakan reaktor nuklir, program nuklir dengan aras. Itu 3,67%. Dengan berat tidak boleh lebih dari 300 kg. Jalan itu. Dan semua merasa puas. Dari tahun 2015 sampai 2018. 2017 ketika kampanye di Amerika Serikat, Donald Trump menentang itu. Kenapa dia menentang? Karena dia membutuhkan lobby Yahudi dan kaum evangelis. Kaum evangelis di Amerika Serikat itu adalah basis pendukung Trump. Sehingga dia perlu dukungannya. Jadi begitu Trump terpilih, dia penuhi janjinya itu, yaitu menerapkan tekanan maksimum untuk mencekik ekonomi Iran dengan melarang dia mengekspor minyak ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya Iran keluar dari persoalan ini? Dia naikin aras dari 3,67% sesuai dengan kesepakatan tahun 2015 menjadi 60%. Hanya untuk nakuti-nakuti ini. Ini dia bargaining powernya dinaikin. Supaya dia punya bargaining power terhadap Amerika Serikat. Nah, ketika Joe Biden memerintah terjadi perundingan kembali karena Joe Biden tidak setuju dengan Trump. Iran itu anggota NPT tadi, Non-Proliferation Treaty. Jadi Iran punya hak menggunakan uranium untuk kepentingan-kepentingan sipil. Nah, jadi Iran naikin 60%. Biden tambah sanksi lebih banyak terhadap Iran. Nah, perundingan di Swiss antara Iran dengan Amerika Serikat dan kemudian dipindahkan ke Oman secara rahasia tidak menemukan hasil. Nah, begitu Trump terpilih, Trump kembali menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran. Itu atas kemauan Israel. Itu bukan karena Iran mau bikin nuklir atau senjata nuklir, karena IAEA, watchdog-nya PBB untuk mengawasi nuklir Iran, itu memeriksa Iran dengan ketat. Dan Iran bekerja sama sepenuhnya. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, itu bulan Maret lalu dia berpidato di Kongres Amerika Serikat
Dan dia menyatakan bahwa tidak ada indikasi Iran akan membangun senjata nuklir. Begitu juga Direktur IAEA, yaitu Rafael Grossi. Itu menyatakan juga tidak ada indikasi bahwa Iran akan membuat senjata nuklir. Nah, ketika Trump datang ke Timur Tengah bulan lalu, ke Saudi, Trump menyatakan bahwa perundingan Iran dan Amerika Serikat telah mengalami kemajuan konstruktif dan semakin dekat kepada kesepakatan. Itu bulan Mei bulan lalu. Nah, kalau kesepakatan, dan Iran memang berkepentingan, bukan Iran tidak mau. Tapi yang menjadi deadlock itu karena Trump sekarang meminta program nuklir Iran itu dihapus sama sekali. Padahal itu hak Iran, hak penandatangan NPT itu dia berhak menggunakan program nuklir untuk kepentingan sipil. Baik. Sehingga Trump meminta supaya itu dihilangkan sama sekali. Iran nggak mau. Iran mau kembali ke terbukti. Iya, terbukti. Karena apa? Kenapa Iran harus memprovokasi Israel harus memprovokasi Iran? Karena kalau Iran menyerang Israel, pasti itu Trump akan didorong untuk membantu Israel. Israel harus dibantu karena apa? Dia tidak mungkin memenangkan perang dengan Iran. Di luar dugaan, Iran punya rudal-rudal jelajah yang tidak diduga gitu, ternyata bisa menembus sistem pertahanan berlapis Iron Patriot, David Sling, dan Iron Dome. 4 itu bisa ditembus oleh Iran. Nah, Israel salah hitung. Oleh karena itu, untuk bisa bagaimana caranya Trump membantu dia, karena hanya Amerika Serikat memiliki bom yang seberat 13.000 kilogram itu. Israel menyerang Iran. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan perang dengan Iran, tapi Amerika Serikat pasti akan bantu dia. Baik Pak Smith. Ini konfliknya makin terurai, tapi kita boleh minta suara Pak Mahfud Siddiq dulu. Belum bersuara Pak Mahfud Siddiq, kita boleh melihat ke depan. Apakah gejolak ini akan terus berlangsung meskipun ada ungkapan gencatan senjata, posisi Indonesia sebagai non-blok yang tidak mau ikut campur, meskipun kemarin Prabowo memberikan sinyal bertemu dengan Putin. Iya, baik. Gantian ya Mbak Modik ya. Boleh, Ayo. silakan Pak Mahfud. Sebelum ke situ Mas Adameda, saya ingin mengkoreksi dulu agar tidak ada yang sesat dan menyesatkan. Ada yang sesat Pak tadi Pak? Agar jangan sampai ada yang sesat dan menyesatkan. Kemarin saya menonton wawancara J.D. Vance di Fox News. Beliau mengatakan bahwa keputusan Presiden Trump menyerang 3 instalasi nuklir Iran didasari oleh kekhawatiran Iran akan meningkatkan pengayaan uraniumnya sampai ke level 90. Dan ketika interviewernya itu bertanya lebih dalam, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Amerika, berapa kemampuan kemampuan Iran sekarang? Iran sudah punya kemampuan pengayaan sampai 60%. Apakah Anda punya bukti? Kami sedang mengumpulkan bukti dan akan menunjukkannya dalam beberapa waktu ke depan. Itu bahasa Wapres Amerika Serikat kemarin. Jadi Mbak Monik bisa cek nanti di Fox News gitu ya, itu masih ada. Jadi tidak benar kalau Iran sekarang ini punya kemampuan pengayaan uranium 90%. Itu artinya Iran sudah definitif punya senjata nuklir. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting begini, kalau hari ini dan mungkin 1-2 minggu ke depan kita masih sibuk bicara tentang konflik Israel dan Iran, lalu apakah akan terjadi perang dunia ketiga dengan segala macam skenario-nya, ini adalah satu switch isu dalam mind publik, dalam pikiran publik secara internasional yang memang diinginkan oleh Israel. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian publik dunia
dari core isu, yaitu konflik antara Israel dengan Gaza, Palestina. yang Palestina. Mari kita coba exercise. Jika secara militer Iran sekarang ini hancur kekuatannya, terlepas apakah dia punya nuklir senjatanya atau tidak, tapi kemudian dia hancur kekuatan militernya, apa artinya? Artinya satu-satunya halangan bagi Netanyahu, bagi pemerintah Zionis Israel untuk menyelesaikan semua misi politik membangun Israel Raya ini terbuka lebar. Kenapa? Karena sekarang ini hanya ada poros perlawanan yang isinya satu, Suriah sudah ditaklukkan dengan pergantian rezim. Lalu kemudian Hizbullah sudah porak-poranda. Lalu kemudian Houthi yang sebenarnya sangat kecil, kapasitas militernya tidak perlu dikhawatirkan. Lalu Iran. Tinggal Iran. Tinggal Iran. Artinya kalau Iran berhadapan dengan Amerika, digempur habis-habisan, lulu lantak militernya, maka artinya Israel, Netanyahu sudah tidak punya penghalang apapun untuk melanjutkan semua ambisi politiknya menguasai Palestina. Kira-kira seperti apa ambisi politik ini akan dilanjutkan? Di tengah ketika masyarakat dunia sekarang ini punya empati kolektif terhadap nasib bangsa Palestina atas dasar isu kemanusiaan. Saya tidak setuju dengan Mbak Moni ketika di awal banyak mengeksplorasi perspektif Yahudi, lalu Persia dan segala macam berdasarkan perspektif agama. Tidak. Isu Palestina sekarang ini dan Israel, apa yang terjadi di Gaza sekarang ini telah menjelma menjadi kesadaran publik, ini adalah isu politik dan kemanusiaan. Bukan lagi kebencian agama. Ini isu politik dan kemanusiaan. Kalau itu agama, bagaimana kita menjelaskan begitu banyak orang-orang Yahudi yang turun demo di Amerika Serikat, bukan hanya di New York. Di banyak kota di Amerika Serikat termasuk di Eropa, mereka menentang apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Mereka Yahudi loh. Dengan jenggot yang panjang-panjang itu kan. Dengan seragamnya lebih serem daripada Khamenei. Iya kan, dengan jubah khasnya. Mereka Yahudi loh. Yahudi yang menentang Netanyahu. Nah jadi yang akan kita saksikan adalah Netanyahu akan melanjutkan operasi militernya bukan saja di Gaza, tapi juga kemudian di tepi barat dan di seluruh wilayah Palestina merujuk ke peta 1967. Tapi ini sudut pandang yang berbeda sekali, yang baru muncul mungkin. Ini merupakan ambisi Israel untuk mengalihkan isu supaya kita tidak lagi fokus di jalur Gaza Palestina, agar kita semuanya mata dunia betul, dan pada kita Iran jangan Israel. lupa, Mas Andromeda, Amerika di era second term Trump, di hari-hari pertama Trump sudah mengatakan kebijakan politiknya terhadap isu Palestina adalah Amerika berdiri dengan Israel, lalu akan mengosongkan Gaza dan akan meminta seluruh warga sipil Gaza keluar dari Gaza, lalu pindah ke negara-negara Arab di sekitarnya, dan kemudian Gaza akan dibangun menjadi kawasan ekonomi khusus di bawah, entah saya nggak tahu apakah Israel atau yang lain. Artinya apa? Israel dan Amerika punya agenda politik yang sama. Dan kalau hari ini kita membicarakan Amerika menyerang 3 instalasi nuklir Iran, itu sebenarnya adalah untuk memuluskan kepentingan Israel agar ambisi politik Zionismenya berjalan lancar, karena the last resort kekuatan poros perlawanan yaitu Iran akan dihancurkan. Kita akan kembali sesaat lagi, semuanya harus komentar dengan tanggapan dari Pak Mahfud. Tetap bersama kami di Catatan Demokrasi pemirsa.